4. Berarti contohnya kayak betina bahorok itu sama PB bisa, Sanjaya bisa, Sapu angin bisa. Jadi yang playboy itu bukan jantan doang berarti. Betina juga bisa jadi pemain juga, playgirl jadi. Kalau modal cekak Pak, jadi harus dioptimalkan. Harus bisa ya nyilang-nyilangin ya. Iya. Harus berani eksperimen ya. Ah. Jadi yang jadi apa bukan jantannya aja yang bisa kawin dengan beberapa betina, tapi betinanya juga bisa kawin dengan beberapa jantan. Berarti selamat siang, jumpa lagi kita di Kongres Kusman. Kongko nggak beres-beres urusan manuk. Ini hari ini kita di Joji BF. Joji BF ini ternakannya punya Pak Rudi. Ini anggota APBN Bekasi Raya juga. Ini setahu saya dulu ngambil pertama daftarin APBN juga lewat saya. Terus awal pandemi dulu ya Pak ya? Iya. Kira-kira bulan April lah ya, April Mei ya kalau nggak Maret ya. Iya. Sekarang bulan itu, ini kemarin udah ordering yang kedua berarti ya, ordering lagi. Ini tadi katanya ring cuma ada sisa 15. Di Bekasi itu minimal beli 25 ya Pak. Iya. 25 biji. Pertama udah ngambil 25, udah kepasang 10, berarti selama setahun ini trotolan udah keluar 35 yang pakai ring APBN. Yang sebelumnya juga ada tapi belum pakai ring APBN. Nah, padahal kita lihat ternakannya ada berapa pasang Pak? 6 darurat sama ini. Betinanya ada 6. Jantannya? Jantan ada 8. Jantan ada 8. Ini Kandang darurat. kandang umbar juga jadi kandang ini juga nih, kandang umbar juga jadi kandang ternak juga. Ini ditutup, nggak bisa dibongkar. 7 sama Sanjaya maaf. Oh, 7. ada 7 pasang. Nah, ini setahu saya juga indukannya ini indukan juara semua Pak. Bisa diinin nggak? Indukannya tuh Ya. ada siapa aja Pak? Dulu pertama kali saya ngambil Cakra, Sapu Angin, Sanjaya, PB. Terakhir yang dari Pak Iwan itu anak kampus ada 5. Nah, kampus ada 5, itu Juara semua. burung juara semua. Sanjaya yang paling fenomenal. Paling fenomenal Sanjaya mahal. Sanjaya ya Pak ya. Yang paling mahal Sapu Angin Pak. Maaf. Paling mahal sapu angin, tapi sapu angin itu ceritanya panjang. Nanti kita cerita dari Sanjaya dulu. Iya. Sanjaya yang mati apa Pak? Ada yang mati? Cakra. Nah, Cakra. sempat ada yang mati juga Cakra. Anakannya juga udah pada nampil Udah ya. keluar semua. Anakannya udah keluar semua. Itu perdana ya Pak ya? Ya. Trotolan perdana ya anakan Cakra ya? Iya. Kadang udah lepas trotol ya. Warok sama Tuan Muda ya. Nah, ada yang udah nampil Warok sama Tuan Muda. Tapi Cakranya udah mati. Nanti Nah sekarang indukan andalan ada Sanjaya sama PP, Sapu Angin Sapu PB ya. Gila juga anakan baru. Nggak tahu cewek-cowoknya nih. Jenggotnya. Nah di antara indukan ini yang paling produktif yang mana Pak? Yang PB, yang Pak. paling banyak PB ya. Power Blue itu Power Blue. anakan dari Power Blue itu kurang lebih 20. 20 Satu ekor. dari Raja satu. kawin. Itu satu betina Pak? Berapa betina? Banyak betinanya. Betinanya ada berapa Pak? Betina saya silang-silang ada baorok, ada 6. Ada 6. Oh berarti poligami juga ya, cuma beda kandang ya. Iya. Kawin. Sistem poligami saya. Itu caranya gimana tuh? Jadi misalnya sama baorok udah ngerem kita cabut Pak. Nah, gitu. Kita kawinin sama Cakra, anak Cakra. Sampai ngerem lagi kita cabut lagi. Cabut lagi. Sistem poligami Pak. Oh. Jadi dicabutnya pas sudah mau ngerem ya? Posisi ngerem Pak.
Posisi ngerem baru di Jadi patokan saya kalau ngerem bangsa seminggu lah. seminggu. Seminggu kan berarti udah tenang, benar-benar ngerem. Mau gitu. Baru kita cabut, Pak. Gitu. Sistem poligami. Salah satu triknya kenapa produktivitas di sini tuh cepet produksi trotolannya. Bagi-bagi ilmu lah. Selain PB itu yang di poligami apa lagi, Pak? Siapa lagi? Sanjaya. Sanjaya. Sanjaya juga sistem poligami. Poligami juga. Ada 3 cewek. 3 cewek. Laurok, Cakra, sama satu lagi, 3. Ada 3. Berarti satu betina itu bisa dikawinin dengan beberapa jantan gitu, Pak? Iya, bisa 3, bisa 4. Sapo angin ini, alhamdulillah pertama sama Barok sini netes 3. Sana lagi ngerem, tinggal nunggu hari netesnya 1. 3 cewek. Oh, 3 cewek. Berarti Ini keempat. 1 udah netes, saya gabungin lagi 2, 3 ujung sana, 4. Berarti contohnya kayak betina Bahorok itu sama PB bisa, Sanjaya bisa, Sapu Sapu angin angin bisa. Jadi yang playboy itu bukan jantan doang berarti. Betina juga bisa jadi pemain juga, playgirl jadi. Kalau modal cekak, Pak, jadi harus dioptimalkan. Harus bisa ya nyilang-nyilangin ya. Iya. Harus berani eksperimen ya. Jadi yang jadi bukan jantannya aja yang bisa kawin dengan beberapa betina, tapi betinanya juga bisa kawin dengan beberapa jantan. Berarti anakan yang di sana tadi tuh anakannya PB sama TB, ada yang PB sama Baurok. yang satunya lagi Satu Sapu Angin sama Baurok. Sapu Angin sama Baurok. Nah, ini kedua kalinya nih. Oh, saya gitu. kawinkan lagi Sapu Angin sama Baurok. Berarti yang di sana yang anakan Sapu Angin itu Ini Cakra. Sapu Angin sama Baurok ya? Ya, yang sana sama Cakra. Sapu Angin sama Cakra, anakan Baurok juga. Berarti yang di situ tadi ibunya sama, cuma beda jantan. Ya. Ibunya sama bro, cuma beda jantan aja. maknya keren nih, maknya nih. Ini perlu kita cari nih betina begini nih. Ini kemarin yang saya tahu nih lahir yang fenomenal juga nih anakan Sapu Angin ya Pak ya. Iya. Ini Sapu Angin juga termasuk burung juara juga kemarin. Terakhir juara di Koko ya. Juara 3 itu kalau Mbak istilahnya ada cacat ya Pak ya? Iya. Cacat di Kaki, Pak. di kaki ya. Ada cacat di kaki itu mungkin bisa juara 1 itu. Itu Sapu Angin dulu awal mulanya burung dari mana itu? Dulu itu yang ngasih rekomendasi itu Pak Rosid. Ya kebetulan saya kan manut sama apa kata Pak Rosid. Semua arahan Pak Rosid itu alhamdulillah bagus semua, Pak. Jawara yang dipilih Pak Rosid itu nggak meleset. Punya Pak Haji Aprawi, saya ambil, masih lagi on fire. Saya ternak nunggu 4 tahun, 7 cewek, 3 dimatiin, 4 hancur nggak bisa dipakai. Sadis. Makanya saya sangat bersyukur alhamdulillah bisa berhasil sama anakan sendiri Baurok. Baurok itu anakan saya sendiri, saya punya Baurok, lahir cewekan, saya kawinin sama si Sapu Angin. Saya sistem poligami Pak. Begitu dia ngerem, saya petel, saya kawinin lagi Sapu Angin, alhamdulillah Jadi ya. 4 ya. Pertama Baurok. Ini dulu juga pertama mau diternak ini saya dengar pernah ada sempat ribut juga sama Pak Rosid. Yang punya pengen dilombain terus, yang rawat pengen diternak. Nah, tapi akhirnya gimana Pak sekarang Pak? Ya akhirnya saya baru nurut, bener kata Pak Rosid memang. Jadi sampai kapanpun Sapu Angin susah untuk dilombain, kasihan kan kakinya cacat. Jadi waktu itu kan ringnya nyatu jadi di kakinya terlalu gemuk. Jadi satu saya operasi, mungkin uratnya udah putus jadi nggak bisa begini, nggak bisa nyengkrem begini dia. Tapi alhamdulillah masih juara di Koko. Masuk ya. masih boleh itu. Jadi sekarang udah nggak ribut lagi, udah ada buktinya. Iya. Anakan Sapu Angin. Iya betul. Sapu Angin itu
nunggunya 4 tahun. 4 tahun. Itu dulu sempat bulu jelek banget ya Pak. Ya. Sempat mau mati. Apa? Ya. Ekor nggak numbuh itu dulu. Ya. Ekor nggak numbuh itu. Pak Rosid cerita katanya disikat pakai apa Pak? Sikat pakai Blue Band ya? pakai sikat sampai berdarah enggak. Katanya disikat pakai apa? Pakai margarin dipanasin ya? Ya. Margarin dipanasin disikat sampai berdarah katanya itunya. Intinya biar pori-pori itunya terbuka. Nah, tapi nyatanya sekarang gimana Pak? Jadi bagus lagi ya? Alhamdulillah. Lama-lama saya taruh di kandang ternak sendirian sisinya. Kandang ternak nggak usah kasih cewek, biarin hidup di situ dia. Berapa bulan alhamdulillah nongol juga ekornya. Bisa numbuh lagi ekornya jadi Alhamdulillah. bagus lagi ya. Bersyukur sekali saya bisa mau kawin sampai ini, kalau insya Allah jadi ya 4 kandang itu sapu angin ini. Buangin 4 kandang ya. Ngeram semua. Ini kan trotolan udah banyak nih Pak. Ini udah laku kemana aja nih trotolannya, udah kejual kemana-mana aja Pak. Ya kayak Sanjaya ya, ke teman-teman deket. Sistem saya misalnya Pak Rosid kasih Sanjaya, wajib saya harus saya tawarkan ke Pak Rosid duluan. Pak Prawi sapu angin saya wajib ngasih Pak Prawi. PB punya anak saya wajib ngasih ke Doni. Jadi yang punya pertama kali pasti saya tawarin. Saya kasih harga khusus Pak, beda sama orang. Karena saya utang budi sama beliau-beliau kan. Yang udah ngasih burung bagus ya. Ya, alhamdulillah nggak tahu namanya rezeki ya. Nyampe juga ke Pasuruan, anakan PB sama Sanjaya ke Pasuruan. Sampai ke Pasuruan juga Sampai Pak. ke Pasuruan. Terus ya kalau Jakarta teman Pak Puja Pak Parul ngambil anakan PB orang Cibubur. Ya kemarin alhamdulillah anakan PB sampai ke Palembang. Palembang juga. Jadi Palembang. market share-nya udah Ya lumayan luas sudah, ya. alhamdulillah. Market share-nya udah luas ya. Ya alhamdulillah rezeki. Ya semua dari Pak Didik juga itu. Kalau nggak Terus? dibantu Pak Didik. Yang apa namanya? Yang sebelum-sebelumnya anak-anakan pertama itu udah ini. Karena dulu kan saya nggak ngerti, masih nyari burung yang murah-murah, nggak tahu cara ternak. Memang banyak sekali beranak waktu kasih 15 mati semua Pak. Nggak ngerti teknik-tekniknya. Ada yang kakinya cacat, ada yang buta, nggak ngerti itu. Berarti dari dulu emang dari sisi produksi, dari Ya. perawatan udah netes, sudah jadi ya. Sudah Pak, sudah. Tinggal pembesarannya aja ya. Cuman waktu itu kan bukan burung terah, hasilnya beda Pak. Kalau burung terah itu umur sebulan udah kelihatan. Yang nggak bisa dibohongin itu nyalinya, fighternya itu dari umur sebulan udah kelihatan. Berbeda ya. Beda. Itu bisa dikirim dari apa tuh kalau burung-burung yang kira-kira ini? Oke, kalau untuk burung terah itu Pak, umur sebulan aja kita pancing dengan siulan pasti respon, tak, pasti. Pasti tuh, wah ini burung enak nih. Sampai dewasa. Tapi kalau burung biasa, burung yang bukan terah gitu, tetap kita pancing gitu, ya siulin juga diem baik. Maaf, ya aku kan udah pengalaman punya burung biasa yang terah, beda Pak. Ini sekarang yang perlu kita bahas nih sebenarnya buat berbagi ilmu Iya Pak. sama pendengar-pendengar lain. Iya, silakan. Itu poligaminya itu gimana caranya itu? Bisa ini Pak. Bisa berhasil. Bisa berhasil itu teknik gimana itu caranya itu? Pertama sebelum dimasukin kandang tangkaran, kita jodohin pakai kandang kecil dulu Pak ya. Digantung, dijodohin sampai si ceweknya tidurnya nempel sama lakinya. Kalau udah jodoh nih, baru kita masukkan ke kandang tangkaran ternak. Tetap jangan langsung dicampur Pak. Ceweknya dilepas, cowoknya ditaruh kandang kecil. Sampai ikut cewek tidur bareng, deket sarang, sangkar, si cowok. Ya. Kalau dalam posisi dia tidurnya udah deket kandang, nah itu bisa dilepas. Berarti udah jodoh dia, tinggal dilepasin. Tapi tetap harus diawasin Pak, sehari dikontrol. Kalau tetap masih galak, kalau perlu semprot cewekannya Pak. Maaf, cowoknya disemprot sampai basah kuyup.
Nah, dilihat reaksinya, masih galak lagi, semprot lagi. Nanti lama-lama dia mulai melunak, diem. Berhasil. Nah, prosesnya penjodohan sudah selesai sampai dia kawin, ngerem. Nah, proses ngeremnya itu begitu sehari ngerem, jangan langsung dipeda Pak, biarin. Dapat 2 hari, 3 hari, seminggu lah minimal. Minggu ngerem baru di. Seminggu ngerem. Cewek kalau sudah ngerem Pak, bapak, teman-teman semua kalau ngebersihin kandang pun dia tetap di dalam sangkar, nggak bakalan keluar ya. Iya. Nah kalau udah seminggu dia tetap di dalam sangkar, baru kita cabut cowoknya, kita jodohin dengan cewek yang lain. Prosesnya begitu lagi sama. Iya sama. Yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya habis ini kan model poligami, begitu mau dijodohin dengan betina yang lama langsung dicampurin apa dijodohin gitu kayak pertama lagi? Ya ini kasus ini kan sudah sama Borok nih, udah pernah punya anak sama Borok. Ya. Tetap Pak, prosesnya tetap saya sama. Jadi ceweknya dilepas, cowoknya tetap di kandang kecil dulu. Gitu. Jangan langsung main terlepas, jangan. Oh, jadi nggak, walaupun pertamanya udah punya suami istri, udah punya anak. Nah, begitu mau dijodohin lagi, proses awal lagi ya. Tetap. Oh gitu. Saya pernah ngalamin kayak gitu, dibantai. Jadi bukan berarti yang tadinya udah pernah jodoh, udah pernah punya anak, dicemplungin langsung mau jodoh lagi ya? Enggak. Prosesnya lagi ya? Iya. Gitu. Itu berapa lama biasanya? Tergantung, biasanya paling nggak lama, paling bangsa seminggu nggak sampai. Kalau sudah pernah ada chemistry antara suami istri, terus cerai, pisah, kumpul lagi paling nggak lama, seminggu. Ini saya paling cuma 2 hari. 2 hari? Berarti hanya seminggu udah jodoh lagi ya? Nah, maaf ini teman-teman semua, di saat proses penjodohan itu makanan itu harus mewah Pak. Makanannya? Iya harus. Jadi jangkriknya jangan dibatesin, kerutunya jangan dibatesin, ulat kandang pokoknya harus komplit. Cewek juga harus komplit, kerutu pokoknya harus tinggi Pak. Nutrisi tinggi ya? Harus. Cacing. Pakai cacing juga? Pakai cacing. Puluh berarti, kroto, cacing, ini semua. Semua. Ada pakai vitamin gitu nggak? Saya pakai Ebotfit Pak. Kalau minumnya itu saya pakai minuman itu saya pakai Ebotfit itu, hampir semua burung saya pakai Ebotfit. Loloan trotolan juga Ebotfit. Nggak pakai buat breeding ya, malah pakai Ebotfit ya? Belum pernah nyoba saya. Pertama kali dulu ya. Pertama kali maaf kelewatan. Pertama kali untuk proses penjodohan itu saya memang pakai Ebot breeding untuk minumnya. Untuk minumnya. Ya. Tapi sininya malah diganti pakai Ebotfit semua ya? Iya, Ebotfit. Karena sudah moncer, udah pernah ngerasain punya anak. Sekalian buat anakan yang tol-tolan juga ya, kecil ya. Minumnya pakai Ebotfit semua ya. Saya dari pertama itu ini bagi ilmu Pak ya. Jadi trotolan saya itu dari kecil nggak pernah pakai fur Pak. Saya dari kecil itu, dari bayi itu saya langsung lolo pakai jangkrik, saya rendam di Ebotfit. Fungsinya direndam kenapa? Jangkriknya itu kan biar lembek. Kalau lembek ke anak itu langsung slip. Langsung telan ya? Jadi saya rendam pakai Ebotfit sama kroto saya. Dari bayi itu saya nggak pernah lepas dari jangkrik, kroto. Belum pernah pakai fur saya. Tapi begitu udah makan fur sendiri, pelatihnya kalau sudah bisa makan sendiri, saya kasih furnya campur pakai kroto, diampar gitu ya, ulat kandang sama jangkrik kecil-kecil. Jadi Pak Rudi ngeloloh anakannya itu nggak pernah pakai pakan loloan ya, pakainya jangkrik sama kroto. Pakai kroto ya, jangkriknya direndam di Ebotfit ya? Iya. Air Ebotfit. Andalan saya Ebotfit Pak. Andalan saya dari dulu. Tapi itu ngambil anakannya umur berapa Pak? Oke. Saya memang trotolan anakan itu loloan induk semua Pak. Loloan induk semua? Saya nggak ada ngambil 3 hari, seminggu nggak ada. 12 hari. Jadi anak udah turun glodok, baru saya ambil. Jadi loloan induk semua, jadi lebih daya tahan tubuhnya imunnya lebih tinggi Pak. Tapi dulu pernah nyoba nggak loloh dari anakan? Wah pernah Pak, waduh udah banyak mati. Kita mau kayak produk loloan apa aja pakai fur segala macam, mati Pak. Mati. Kadang-kadang kita nggak tahu kan,
proses bayinya itu kekenyangan atau kelaparan, nggak tahu, kan cuma nebak-nebak gitu. Emang dulu istilahnya pas baru-baru Iya. pertama ternak ya, pas baru nyoba breeding ya. Iya, pengalaman tuh mahal Pak, jutaan. Habis trotolan berapa Pak? Wah, gak kehitung Pak. Dari dulu Pertama kali saya dulu sebelum terah-terah itu bangsa 20-an, 20 trotolan ya? mati semua. Mati semua ya. Ada yang cacat, ada yang ini ya. Ini buat penangkar-penangkar semua teman-teman itu, saya di dalam itu nggak pakai pasir Pak. Maaf Pak Didi, ini bagi ilmu juga buat teman-teman. Saya pakainya sotong Pak. Pakai sotong. Sotong itu saya blender. Kalau nggak ada blender ya ditumbuk. Sotong dicampur sama kulit telur Pak. Kulit telur kita cuci, kita jemur, kering, kita blender, diaduk jadi satu. Itu buat asinan burung. Itu ditaruh di bawah, bak untuk ini dia, untuk apa? Ambil minum Pak. So, untuk asinan. Kadang-kadang saya campur juga untuk dikerutu, kadang-kadang sama dicangkrik untuk kalsium supaya anakannya nggak cacat. Jadi malah nggak pakai produk-produk vitamin ini ya. Ngirit bos. Jadi bener. Ngirit. Buat penangkar-penangkar yang apa, buat cost down ini, masa pandemi gini beli vitamin mahal, beli ini mahal ya Pak ya. Jadi ngirit katakan. Betul. Ngirit, berhemat. Memanfaatkan yang di lingkungan kita ada. Betul. Yang murah ya. Iya. Memanfaatkan apa yang tersedia gitu. Kayak di sotong di warung kios burung kan banyak. Kita tumbuk telur ayam juga Banyak. Istri pasti tiap hari masak telur lah, nggak mungkin, ini banyak ya Pak ya. Sampai halus ya di ini ya. Jadi itu buat, emang kadang-kadang karena kepepet akal jadi keluar ya Pak ya. Keadaan bos, keadaan. Jadi secara nggak sengaja karena kepepet akal jadi keluar gitu loh. Iya, Jadi di Cemerlang tuh kadang keluar di saat-saat udah kejepit. Kadang mungkin kalau pas lagi kondisi lagi itu beli vitamin yang mahal, yang beli vitamin yang ini kadang ya. Jadi buat penangkar tuh nggak usah gengsi, nggak usah malu. Nggak usah Pak. Buat nyoba-nyoba ya Pak. Saya lebih condong dengan alami Pak. Kalau vitamin itu emang bagus, tapi itu kan kimia Pak. Pasti ada efek samping. Ini gara-gara Pak Rudi pabrik vitamin bisa Bukan. hari-hari kan bisa buka.